Ini kan pikiran dari ekonom-ekonom goblok. Nggak ada perubahan. Cara berpikir ya sama. Untuk mempertahankan rupiah, terpaksa kita tuh ngutang 17.845 sampai 20.000 itu bakal terjadi. Bahwa rejim ini memang harus jatuh. Karena ekonominya seperti itu. Orang udah menjadi semakin tidak percaya. Yang kaya dan medium ini memang bertumbuh, tetapi yang miskin itu pertumbuhannya nol. Ya kalau mau diperbaiki, rejim ini harus hilang. Rejim ini harus tumbang dan diganti dengan rejim yang lebih baik. Jangcut ibu, jangcut 25 sarang masang. Jangcut sultan mana ya? Jangcut sultan 25 sarang masang. Ete badai, ma jangcut. Ma jangcut 25 sarang masang ma. Bu, mohon 25 sarang masang badai. Oh, kami tadi pasangin mah 20 ya. Oh, badai. Per hari ini kalau tidak salah, rupiah itu benar-benar jatuh pada posisi yang sebetulnya sangat miris, yaitu 17.800. Itu penjualan, Mas. Penjualan ya? Penjualan lewat money changer itu. Ya, tapi ditulis di koran 17.700. Ya, 17.700. Ya, 17.700. Nah, bisa juga 17.845, Mas. itu penjualan ya? Atau apanya kalau yang 17 Agustus 45. Oh, 17 Agustus 45 ya. Iya, ada yang mengait-ngaitkan bahwa nanti nilai rupiah itu yang akan menentukan nasib Indonesia, yaitu merdeka atau enggak. Merdeka atau mati. Iya. Tapi yang mau saya tanyakan Pak Bintang, kalau kita mau mengkaitkan dengan suasana reformasi, itu juga angkanya tidak terpaut jauh ya Pak Bintangnya, itu juga 17 sekian atau 16 sekian. Nah, tapi kalau sekarang dengan nilai rupiah yang anjlok seperti ini, dan kalau kita samakan, ada yang mengatakan bahwa kondisinya saat itu beda dengan yang sekarang. Nah, karena itu mereka mengatakan bahwa Indonesia bakal chaos itu pada angka 20.000 rupiah. Nah, bagaimana Pak Bintang sebagai ekonom melihat fenomena seperti ini? Ya memang saya sendiri juga bingung ya melihat orang-orang pemerintah ya. Khususnya para ekonom ya. Kok sudah hampir sejak 70 ya. Pak Harto mulai pembangunan, mulai utang. Itu rupiah 700.000 per dolar. Itu sampai sekarang kan sudah berarti hampir 60 tahun, 56 tahun, 60 tahun. Kok nggak ada greget untuk melakukan perubahan? Seakan-akan didiamkan, seakan-akan memang jalannya harus begitu. Ini kan pikiran dari ekonom-ekonom goblok. Terus terang aja. Memang ada sedikit gejolak ya, yang naik pada Januari 98 menjadi 17.000, turun sewaktu Habibie naik jadi presiden menjadi 6.500-an ya. Dan itu Menteri Keuangannya adalah Bambang Subianto, insinyur teknologi kimia yang belajar ekonomi di Inggris. Dan ini beda dari yang lain-lain. Yang lain itu mazhabnya mazhab Amerika, yang saya sebut mazhab CIA. Meskipun sebetulnya Inggris juga punya MI6 yang tidak beda dari CIA juga kan. Tetapi ini kebetulan begitu. Nah,
Di sini unsur yang terutama kenapa terjadi penurunan ya, tapi kemudian di bawah Gus Dur naik lagi toh, sampai sekarang jadi 17,8 lah. Itu unsur utamanya adalah kepercayaan. Jadi dolar yang sudah keluar dari Indonesia pada saat Juni 97 itu 2.250, lalu karena dolar keluar sehingga dolar menjadi langka di dalam negeri menjadi 17.000 pada Januari 98. Itu suatu fenomena yang memang dibuat bencananya seperti itu, krisis moneter khususnya oleh Amerika bersama-sama dengan oligarki Indonesia ya, dibikin sengaja untuk menjatuhkan Soeharto. Nah, sesudah Soeharto jatuh ya udah selesai, dolarnya masuk kembali tetapi tidak seluruhnya ya, hanya nyangkut di 6.500. Mestinya kan kalau mau kembali seluruhnya nyangkutnya ya di 2.250 kan, kira-kira kan begitu. Jadi kepercayaan yang pulih akibat otoritarisme dan lain-lain oleh Soeharto ya, ketika Habibie masuk jadi presiden seakan-akan menjadi lebih percaya kepada Habibie, ditambah dengan kebijakan Habibie yang memisahkan otoritas moneter dengan fiskal, Menteri Keuangan. Dulu Gubernur Bank Indonesia itu di bawah Menteri Keuangan. Nah, ini dipisah, mempunyai derajat yang sama. Yang satu menangani moneter, yang satu menangani fiskal. Meskipun dua-duanya harus kerjasama. Kalau nggak terjadi kerjasama, buyar. Harus kerjasama, saling mengisi. Itu harusnya begitu. Nah, kemungkinan Bambang Subianto bisa membuat hal itu terjadi, ya, sehingga dolar masuk, meskipun tidak seluruhnya. Nah, lalu begitu Habibie selesai, ya, muncul Gus Dur, naik lagi 10.000, terus sampai sekarang 17.000 lagi, ya, mengulang kembali. Nah, ini ekonom-ekonom dari zamannya Pak Harto yang saya sebut mafia berkelet, orang-orang hebat itu, dari Ali Wardana dan Sumarlin sampai terakhir Ari Muhammad, ya. Lalu disambung dengan menteri-menterinya Gus Dur, Megawati, antara lain Priadi, ada Kwek Kian Ki sebagai Menko Ekoin, ya, ada Rizal Ramli juga, ya. Terus kemudian Budiono, dilanjutkan Sri Mulyani, ya, sampai sekarang muncul Yayak Purbaya. Ini sama, Mas, nggak ada perubahan, cara berpikirnya sama. Hanya terjadi di periode Habibie itu ada unsur kepercayaan yang kemudian masuk. Artinya apa? Di luar itu masyarakat keuangan Indonesia dan luar negeri tidak percaya juga. Tidak percaya kebijakan ekonomi itu ditangani dengan baik dan benar. Tidak percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran negara yang tidak terlepas dari kesejahteraan dan kemakmuran dunia juga. Jadi ketidakpercayaan ini, unsur ketidakpercayaan itu betul-betul menjadi faktor utama. Begitu Purbaya mau melakukan ekspor lewat satu pintu, wah, orang mulai berpikir, wah, ini nggak benar ya. Begitu Purbaya menyatakan akan mengucurkan dana 2 triliun tiap hari, ya, orang menjadi nggak percaya. Ini kebijakan akal-akalan, ya, tentu saja termasuk Danantara
Danantara itu kan sudah mengambil asetnya bank-bank himbara. Sedang aset-aset bank itu 90% bahkan lebih itu adalah miliknya nasabah. Berarti kan dirampok itu aset itu. Ya kan? Nah, orang menjadi bertanya-tanya, nasib uangku bagaimana? Udah dikeluarkan oleh BRI, masih ada cap Danantara lagi. Ya kan? Jadi ketidakpercayaan itu. Termasuk sebetulnya ya ketidakpercayaan terhadap zamannya Pak Harto ya, selain otoritarisme juga. Meskipun Pak Harto sudah membangun banyak ya, membangun banyak. Industri-industri yang dikuasai konglomerat-konglomerat itu kan hasilnya Pak Harto. Ada industri tekstil, ada industri kertas, ada industri ban. Anda kalau lihat yang namanya Gajah Tunggal itu, itu kan para konglomerat itu. Ya, lalu sedikit adalah ada Medco, sedikit ada Abu Rizal Bakri, tetapi kebanyakan adalah Cina-Cina oligarki, Cina-Cina konglomerat itu. Oh, itu banyak sekali itu industrialisasi di zamannya Pak Harto itu muncul gitu, tanpa melupakan PT PAL, PT KAI, PT Pindad, kemudian PT Penerbangan Nurtanio atau IPTN, ya itu Pak Harto itu. Ya zamannya Bung Karno juga ada Pertamina, itu Pak Harto itu, ya kan? Pak Karno. Kemudian aluminium, timah, nikel di Sulawesi, Antam, aneka tambang, banyak di zamannya Pak Bung Karno ya. Nah terus kemudian dilanjutkan oleh Soeharto. Tetapi dari Habibie masih menangani IPTN dan PT PAL dan Inka ya. Tapi setelah itu habis. Di tangannya SBY itu habis. Industrialisasi macet. Ya, yang tersisa adalah Cina-Cina itu. Jadi perekonomian kita, jujur saja, penerimaan negara dari pajak itu dari Cina-Cina itu. Nggak ada yang lain. Dan memang mereka besar, tanpa melupakan industri alat berat dan otomotif, ya. Itu Cina juga itu. Jadi kalau kemudian disebut-sebut ada pertumbuhan 5,6%, yang tumbuh itu mereka itu, plus kelas menengah dan kelas atas. Yang miskin itu nggak tumbuh, 0%, rata-ratanya 5,6, dikoreksi oleh LPEM UI menjadi 4,63. Ya kan? Nggak sampai 5%. Saya berbahaya sama Prabowo, masih mikirnya begitu. Mikirnya ekonomi tumbuh dengan baik, ya, gombal gitu. Nah, jadi begini, unsur pertama itu memang kepercayaan. Ya, presidennya melanggar HAM, ya, presidennya gila, ya, bahkan ada yang nyebut iblis. Ya kan? Terus kemudian DPR, MPR-nya, kekuasaan peradilan yang ngurus ijazah aja, ijazahnya Jokowi aja nggak bisa ya. Jadi ada unsur ketidakpercayaan yang nempel, yang nggak bisa lepas. Ya. Oleh karena itu saya selalu bicara, selama rejim ini berkuasa nggak mungkin. Ya, contohnya begitu Pak Harto mundur, digantikan yang lain, keadaan menjadi agak baik, ya kan?
Ini juga begitu. Selama ketidakpercayaan tuh, bayangkan 26 tahun dari sejak Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di zamannya SBY, di tengah-tengah itu nyolong 500 juta dolar untuk Century, ya, Iya. lalu macam-macam lah yang lain dipegang oleh Jokowi. Tidak hanya sekedar kejahatan-kejahatan HAM yang dilakukan, tapi juga kejahatan dalam mengelola negara, ya, ada korupsi, ada PSN, ya, ada IKN, ada HUS, ada kebijakan-kebijakan yang lain lah, Iya. ya, berbagai macam perundangan, Iya. omnibus law, ya, dan belum orang banyak mengerti mengenai bagaimana isi KUHP dan KUHP, ya, Yang baru ya. ya, artinya belum sempat terbongkar lah, Iya. ya, berbagai macam pelanggaran yang ada di situ. Sekalipun beberapa orang udah mulai bicara, ya. Iya. Ya, yang jelas LGBT nggak ada di situ. LGBT nggak ada di situ. Padahal sudah dituntut lama, ya, oleh masyarakat, Iya. khususnya dari profesor-profesor dari IPB, ya. Iya. Ya. Nah, jadi itu satu, ya, unsur ketidakpercayaan. Unsur yang kedua itu yang terutama, ya, industrialisasi itu tidak jalan. Apa yang saya maksud industrialisasi? Yang di zamannya Bung Karno maupun Pak Harto sudah mulai dirintis, ya, tetapi mungkin tidak di-maintain, tidak dipelihara dengan baik. Contohnya adalah hutan aja. Hutan tuh awalnya cuma dibagi-bagi kepada jenderal-jenderal, HPH, nah, lalu jatuh ke tangannya Cina, lalu ada HTI, hutan tanaman industri, ya kan, yang memunculkan industri kertas, industri kayu, industri macam-macam, ya, sawit, itu jalan. Tetapi di sini nggak jalan. Di periodenya SBY sampai sekarang tuh nggak jalan. Nah, jadi apa industri itu? Kembali Sri Bintang tuh ngomongin soal industrialisasi, yaitu industri yang menghasilkan dolar atau menghemat dolar. Nah, memang yang dipegang Cina itu itu menghasilkan dolar karena ada ekspor, ya kan? Tetapi hasil ekspor itu dimanipulir, pajaknya juga dimanipulir. Itu memanipulasi itu, ya, sehingga sekalipun menghasilkan dolar, ya. Oh, jangan lupa si Prayogo Pangestu itu juga lahir di zaman Pak Harto itu, Ya. plastik gitu, ya. Jadi industri-industri itu dipegang Cina. Dan agaknya saya percaya bahwa penerimaan negara ini kebanyakan dari mereka. Ya, yang pribumi nggak ada lah, kecil-kecil dikit, paling orang kaya yang bayar pajak, ya. Tetapi industri yang menghasilkan dolar nggak ada, kecuali Cina itu. Lalu apa yang saya maksud dengan industri yang bisa menghemat dolar? Kalau rumah sakit kita dan di Indonesia ini tumbuh yang namanya industri farmasi, hasil dari herbal Indonesia, dan itu sumber bahan pokoknya dari Indonesia, yang lalu bisa dikenal di luar negeri dan menjadi obat bagi seluruh dunia, maka orang tidak perlu berobat ke luar negeri.
ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Eropa. Nah, itu pemborosan dolar itu. Nah, kalau kita mempunyai industri farmasi yang hebat, yang kemudian juga muncul di apotek-apotek rumah sakit, lalu orang berobat banyak yang sembuh, orang tidak perlu keluar negeri. Ini yang saya maksud dan menghemat. Contohnya itu. Menghemat yang lain adalah pemborosan. Anda keluar rumah, Anda melihat mobil. Itu mobil bikinan Jepang, bikinan Eropa, yang sudah pasti dolarnya masuk ke sana. Meskipun juga ada yang sebagian dulu di zaman Pak Harto itu mobil-mobil Nasional. itu bukan mobil bikinan assembling luar negeri juga yang di Indonesia itu ada yang part-partnya diekspor ke Vietnam misalnya, ya. Nah, Vietnam belajar dan dia sudah bisa bikin mobil Dan sekarang ekspor ke Indonesia. ekspor ke Indonesia, ya, mobil biru Iya. elektrik gitu ya. Elektrik, iya, Vietnam itu. Terus kemudian Malaysia punya Proton Saga. Proton Saga. Ya kan? Nah, kalau kita itu bisa punya industri mobil, itu dolar-dolar yang keluar negeri ke Jepang, ke Eropa, ke Jerman, ya, ke Cina, itu tidak lagi lari ke sana. Ini yang saya maksud dengan menghemat supaya kembali ke rakyat Indonesia. Itu jutaan mobil seluruh Indonesia itu nggak ada satupun yang Indonesia. Ada, ya. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membeli mobil itu sebagian tuh lari ke prinsipalnya di luar negeri. Iya. Ya Jepang, Taiwan, Korea, Vietnam, Jerman, Italia, Prancis. Nah, tidak satupun ekonom kita ini dari sejak zaman Gus Dur katakanlah begitu ya sampai sekarang berpikir begitu. Iya. Nggak ada yang berpikir begitu. Iya. Ya di zamannya Pak Harto tidak seluruhnya juga. Ya. Karena terbatas lah ya, terbatas ya, ada industri itu ya dan tumbuh juga, tapi ya yang dihasilkan kebanyakan Cina-Cina itu, dan sampai sekarang Cina-Cina itu masih hidup bermewah-mewah ya, sekalipun ada satu apa namanya formula ya yang sebagian orang yakin benar. Cina-Cina itu kalau pegang industri kira-kira hanya 1-2 generasi, habis itu berantakan. Nah, contoh yang jelas adalah Astra, ya, meskipun kemudian dipegang oleh Teddy Rahmat itu jadi benar, ya, tidak ikut kolaps, ya. Lalu Astra juga kemudian merambah ke hutan-hutan, sawit dan sebagainya. Ada industri agronya lah, ya. Lalu Sinarmas, si Wei Ekchong, ya, itu juga begitu dia mati ya berantakan juga, ya. Nah, sebagian masih bagus ya, masih bertumbuh bagus. Nyonya Menir, Gunung Agung, ya, habis. Nyonya Menir, Nyonya Menir, begitu juga, ya. Yang nggak tahu ini si siapa nih, Jaya Suprana ini bisa melanjutkan nggak jamunya itu? kan udah collab juga. Kolap juga ya? Ya. Nah, ya itu. Jadi ada sesuatu yang melegakan, ya. Tetapi kesiapan dari pribumi itu tidak ada. Kesiapan pribumi untuk masuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha plus, nggak ada. Ya setelah siapa Abu Rizal Bakri sama siapa? Medco.
Fadil Muhammad, Bukan, Fadel juga tergantung kepada Gobel. ya Gobel. Fadel Muhammad juga tergantung pada siapa? JK. JK, iya JK Ya kan? juga termasuk, iya. Ya itu juga kembang kempis juga. Ya, Ya. Bakri. Nggak tahu duitnya hilang kemana itu. Ya begitu. Ya, jadi sepanjang dua hal itu tidak terjadi, yaitu satu kepercayaan. Iya. Kepercayaan itu ya di dalamnya ada soal kepinteran, ya, ora edan, ora tidak waras, ya. Ini kan tidak waras ini rejim ini kan. Jadi nggak mungkin orang bisa percaya itu nggak mungkin. Ya. Udah hilang ini, ya. Nah, lalu kedua, industrialisasi yang tidak dijalankan, tidak ditangani dengan baik, ya. Lalu adalah kebijakan mikro makro yang memang tidak berjalan dengan baik. Artinya misalnya neraca pembayaran itu selama ini tidak pernah dikutik-kutik Iya. oleh mereka. Neraca pembayaran itu keluar masuknya dolar. Kenapa ya bisa begitu? Jadi kalau kita ekspor barang, Iya. itu dapat dolar. Ekspor jasa juga dapat dolar. TKI TKW itu kan ngirim duit ke Indonesia, Iya. ya. Tapi juga ada impornya tuh, impor barang. Nah, sampai dengan ekspor impor barang kita itu sudah surplus, masih surplus. Tapi begitu masuk ekspor impor jasa habis. Yaitu yang saya sering sampaikan, pendapatan kita ini dari TKI TKW, ya, tetapi pengeluaran kita ya rumah sakit, sekolah ke luar negeri, Iya. asuransi, perkapalan. Kita nggak punya kapal untuk mengekspor dan mengimpor barang. Kita nyewa dari yang lain, ya. Nah, begitu memasuki wilayah jasa menjadi negatif, menjadi defisit, neraca perdagangan barang dan jasa kita itu defisit. Lalu terjadi divestasi, ya, saham-saham dibawa lari keluar, dijual, kemudian dolarnya dibawa lari keluar. Nah, itu yang saya sebut dengan pasar modal. Ya, dari pasar modal kita ini juga kelabakan juga. Lalu pasar investasi langsung nol. Memang sepertinya Danantara mengumumkan akan ada kerjasama dengan negara ini, negara itu. Saya nggak percaya. Ahli-ahli Danantara yang disewa dari luar negeri aja kabur semua, ya kan? Iya. Nah, jadi nggak benar. Memang struktur Danantara itu sendiri sudah tidak benar, ya, tidak begitu. Kalau orang mau membuat yang namanya sovereign wealth fund, Iya. ya, dana kekayaan yang merdeka, itu bukan begitu caranya dengan mengambil alih aset-aset bank himbara dan lain-lain. Nggak begitu. Nah, ini nggak melihat bagaimana Norwegia belajar dari Norwegia bagaimana mengembangkan yang namanya sovereign wealth fund. Nah, jadi dari sisi neraca pembayaran itu kita itu udah negatif. Dolar itu nggak masuk, banyak yang keluar bahkan. Sehingga yang terjadi apa? Ya, rupiah kita anjlok terus. Karena semakin langka ada dolar di dalam negeri. Ekspor-ekspor yang seharusnya kita bisa dapat dari Cina konglomerat itu nggak tahu bagaimana memanagenya.
Ya, memang seakan-akan ada perintah untuk memasukkan dolar itu ke dalam negeri, ya. Tetapi tidak ada hukumannya kalau mereka mau apa itu namanya menyangkutkan diri ke luar negeri, disimpan di Singapura, simpan di Malaysia atau negara lain karena tidak percaya. Nah, jadi untuk mempertahankan rupiah terpaksa kita tuh ngutang. Ya. Seringkali ngutangnya juga akhir-akhir ini kepada para konglomerat. Ya. Tetapi yang lebih besar lagi ke luar negeri. Ya. Utang kita ke Singapura itu paling besar. Paling besar. Nomor 2 mungkin Jepang dan lain-lain. Itu hanya untuk dimasukkan ke Indonesia agar mempertahankan nilai rupiah. Yang dikatakan oleh si Purbaya, saya akan mengucurkan 2 triliun tiap hari. Ya. Ya. Dengan cara menjual bond. Ya. Bond itu obligasi. Ya. Kalau di Indonesia kan namanya Surat berharga. surat berharga. Ya, surat berharga. Ini dijual. Ya. Ke konglomerat dapat 2 triliun. Kemudian dipakai entah untuk apa. Ya, tetapi dugaan saya juga untuk mempertahankan 17845. Dipakai untuk mempertahankan itu. Itu ya. Ya, Ya. sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena adanya ketidakpercayaan serta tidak adanya industri penghasil dolar. Ya. Jadi 17.845 sampai 20.000 itu bakal terjadi. Iya. Itu omong kosong. Iya. Yang namanya siapa, Gubernur PI yang mengatakan bahwa rupiah akan oke pada bulan Juli. Iya. Oke-nya itu apa? Iya. Ya, Iya, saya iya. percaya bulan Juli ini naik mungkin sudah 19. Iya, 20 ya. Ya, bulan Juli 19. Nah, kalau yang dia maksud oke itu bertengger pada 19 dalam jangka yang amat panjang, saya juga nggak percaya. Itu bisa dilakukan itu, Iya. tetapi kelihatannya saya nggak percaya. Ya, apakah bertengger di 18 atau 19? Itu tidak dalam jangka waktu lama. Iya. Ya, jadi kalau mau berlanjut itu bulan Agustus bisa saja 20.000. Bisa ya. Ya. Nah, Ya. jadi kelihatannya sudah match dengan pikiran kita bahwa rejim ini memang harus jatuh. Iya. Karena ekonominya seperti itu. Orang sudah menjadi semakin tidak percaya. Iya. Semakin cuek dengan ekonomi. Ya, termasuk si Cina-Cina konglomerat itu juga semakin nggak percaya karena duitnya ditarik terus. Ya, 2 triliun setiap hari, bayangin. Ya, jadi dan lucunya si Purbaya ini ngomongnya baru sekarang. Padahal surat utang negara atau surat berharga, apapun namanya, obligasi, itu sudah ada sejak 98 ketika Fuad Bawazir menjadi Menteri Keuangan. Dialah orang pertama yang kemudian bisa meyakinkan Pak Harto untuk menerbitkan surat utang negara. Lalu dipakai oleh Habibie untuk membayar BLBI, dipakai Gus Dur
BLBI-nya di zaman Habibie itu 240 triliun. Dilanjutkan oleh Megawati waktu itu kan? Oh enggak. Ini masih di zamannya Habibie. Oh iya. Ya, karena kekacauan krisis moneter itu. Ya. Lalu ditambah 430 triliun oleh Gus Dur. Lalu sama Megawati itu dianggap sebagai obligasi rekapitalisasi dengan bunga 12-13% sampai 2030. Oh iya. Ini Megawati. Kurang ajar juga. Ya jadi, oh iya, iya. Yang menjadi pertanyaan itu, Cina itu kan kabur akhirnya juga. Iya. Ya, bahkan setelah dapat obligasi BCA itu dibeli lagi sama mereka, Iya. Betul. dan banyak yang begitulah. Artinya aset-aset yang dibayar dengan BLBI itu, dengan obligasi rekap itu, nilainya itu cuma sekitar 15-20% Iya. dari uang yang diturunkan kepada mereka. Karena banyak aset bodong. Iya, iya, betul, betul. Ya, kredit-kredit macet itu lah. Iya. Nah, itu yang terjadi, dan itu tidak pernah menjadi pengalaman Iya. bagi Sri Mulyani atau Purbaya untuk memperbaiki ekonomi. Dua unsur itu aja lah, Iya. ya, Iya. yaitu kepercayaan dan industrialisasi penghasil dolar atau penghemat dolar. Nah, ini ada ya sesuatu yang menarik ya. Iya. Sebetulnya kesalahan daripada mafia berkelit itu tidak boleh terjadi, karena Pak Habibie, Pak Wijoyo CS itu percaya tentang pertumbuhan, mengabaikan pemerataan, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Wijoyo itu tahun 55 di Salemba UI, kampus kita masuk di situ. Pak Wijoyo itu tidak percaya dengan koperasi, tidak percaya dengan pemerataan, percayanya dengan pertumbuhan, dan ini berlanjut sampai sekarang. Padahal tahun 55 itu ada seorang ekonom Amerika, khususnya dia mengajar di tempat saya, Iowa State University, namanya Simon Kuznets, imigran dari Ukraina kalau nggak salah. Simon Kuznets itu sudah mengatakan bahwa pertumbuhan saja tidak bisa, harus pertumbuhan dengan pemerataan atau pemerataan dengan pertumbuhan. Barulah kemudian negara itu bisa menjadi negara yang meninggalkan ketinggian terbang. Nah, ini batasnya itu yang namanya terbang jelajah. Oh iya. Ya, meninggalkan negara berkembang, ya, meninggalkan negara terbelakang menjadi negara maju. Nah, itu Simon Kuznets. Hanya saja pikiran itu baru diterbitkan dengan berbagai macam buku ekonomi tentang perlunya pertumbuhan dan pemerataan, atau pemerataan dengan pertumbuhan. Itu tahun 70. Pada saat Pak Wijoyo bersama dengan mafia berkelit itu mulai bekerja di Indonesia, tetapi itu terabaikan. Masa Pak Wijoyo nggak ngerti, masa Pak Ali Wardana nggak ngerti, itu begitu caranya. Nah, bahkan waktu itu Profesor Mubiarto dari UGM, ya, itu mengatakan, kalau sesuatu proyek atau program itu kemudian dikerjakan, berarti cost benefitnya itu udah oke. Itu sudah bisa, proyek itu sudah bisa menunjukkan apakah untuk pemerataan atau untuk pertumbuhan, atau untuk keduanya. Nah, mestinya dipilih proyek-proyek yang seperti itu. Industri mobil itu pada waktu itu memang penting, ya sekarang juga penting. Tetapi apakah itu bisa membuat pemerataan? Nggak bisa.
Tidak berarti bahwa industri mobil tidak boleh ada di Indonesia, ya. Sekalipun itu bikinan Jepang, bikinan Mercedes, Jerman, atau yang lain, tetapi tidak memberikan pemerataan, kecuali kalau buruh-buruhnya itu mendapat gaji yang lumayan, memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekedar UMR, Ya. tetapi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pengaturan seperti itu tidak ada oleh Menteri Keuangan, oleh Menteri Perindustrian, oleh Menteri Tenaga Kerja, nggak ada. Ya dibiarin aja. Buruhnya keringetan, bekerja keras, tapi nggak mendapat cukup untuk kebutuhan hidupnya. Ya akhirnya jadi begini. Akhirnya kita nggak bisa menjadi negara kaya, negara meninggalkan predikat terbelakang. Nah, jadi yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, itu bahwa itu mirip, kita sudah sampaikan itu, mirip dengan Trump, wong edan. Ya, sama-sama gilanya, sama-sama gila, sama-sama orang warasnya. Nah, ada seorang ekonom sekarang di Amerika Serikat, juga datangnya dari wilayah Eropa lah. Kalau dari namanya itu Jeffrey Sachs. Sachs itu nama Jerman, tetapi Sachs juga dipakai di nama Jerman itu juga dipakai di negara sekelilingnya. Cekoslowakia, Denmark, yang lain-lain lah, Austria, ya. Jadi nama Sachs itu udah dikenal, keluarga Sachs itu. Jeffrey Sachs itu dia menantang Donald Trump. Donald Trump itu dibilang sebagai orang gila, ya, terutama soal tarif, ya, itu juga diserang sama Sachs itu. Dia bilang defisit neraca perdagangan Amerika itu terjadi bukan dengan atau diatasi dengan cara menaikkan tarif dan menghukum orang-orang atau negara-negara yang lain, tetapi itu masalah bahwa uang yang masuk lebih kecil daripada uang yang keluar. Ya itu tadi neraca pembayaran tadi itu. Ya, jadi wah habis diserang si Donald Trump itu. Ya, ya pokoknya perekonomian Amerika akan rusak, apalagi dengan perang dengan Iran. Ini mestinya menjadi pelajaran bagi Prabowo. Nah, Prabowo bukannya cuman mendukung Trump, tetapi dia juga mendukung Yahudi. Nah, ini yang menurut pendapat saya ini tidak mungkin bisa diperbaiki. Sebagai penutup, Pak Bintang, kalau tadi melihat pemaparan dari Pak Bintang, dari neraca pembayaran tadi udah pasti tidak imbang. Terus kemudian fiskal, atau terus kemudian dalam kondisi perang ini kan pasti cadangan energi juga mempengaruhi. Iya. Nah, terus kemudian dari nilai tukar dolar yang makin terpuruk. Tapi kenapa pemerintah pede sekali mencatatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang itu 5,61%. Nah, apakah ini bukan manipulasi atau manipulatif? Sudah dipastikan manipulasi, ya. Bagaimana caranya menghitung? Kalau mau menghitung dengan benar, itu mestinya kita itu punya komputer gede, ya, komputer gede dengan berbagai macam variabel ekonomi, ya, mungkin ada 1000 variabel ekonomi dengan 1000 persamaan. Nah, itu yang bisa mengerjakan hanya komputer dengan agak lebih tepat, sekalipun yang namanya GNP atau GDP dengan konsep pertumbuhannya itu sebetulnya dari sejak awal sudah ditentang karena tidak akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
Karena itu hanya angka rata-rata. Pertumbuhan 5,6 itu hanya angka rata-rata. Yang sesungguhnya tidak diketahui. Kalau ada beberapa kelompok kaya, ya, atas, medium, miskin. Yang kaya dan medium ini memang bertumbuh, tetapi yang miskin itu pertumbuhannya 0. Jadi kalau dirata-ratakan bisa saja 5,6. Sekalipun Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat UI udah menolaknya. Enggak kok 5,6 tapi cuma 4,6. Ya. Jadi selain ada manipulasi, memang angka pertumbuhan itu seperti yang saya sebut, ini golden number nih. Orang selalu bicaranya kalau pertumbuhan itu di sekitar 5. Tapi memang menurut Simon Kuznets itu kalau di bawah 5 itu sulit, kecuali yaitu tadi melakukan berbagai macam kebijakan yang pemerataan, menghilangkan kemiskinan, kemudian menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dan industrialisasi. Ya. Nah, selama kita itu mayoritas masih miskin, itu namanya pesawat tuh nggak akan mampu take off karena digandoli dengan kemiskinan yang begitu besar, ya. Yang kaya itu hanya beberapa kelompok, nggak bisa take off. Jadi memang selain memang angka 5,6 ini nggak benar, itu angka manipulatif karena dikerjakannya pakai tangan, dihitung-hitung pakai tangan, tidak pakai komputer yang besar, ya, itu nggak benar, ya. Dan 4,6 itu menurut pendapat saya, sekalipun itu rata-rata, ya, bukan pemerataan, itu sudah cocok dengan 17.845 itu. udah cocok itu. Jadi ya udah memang begitu. Karena 2 unsur ini nggak kena. Ya kalau mau diperbaiki, rejim ini harus hilang. Cari rejim yang bisa dipercaya. Ya, dengan berbagai macam kesalahan, ya, baik di bidang politik, perwakilan rakyat, maupun dari jajaran hukum, ya, maka rejim ini harus tumbang dan diganti dengan rejim yang lebih baik. Kalau tidak begitu, habis Indonesia, masuk ke kegelapan dan kebakaran. Ya kayak masuk neraka aja. Nah, jadi tergantung pada gerakan pembaharuan atau gerakan yang sekarang mulai dikenal sebagai reformasi jilid 2, ya, plus revolusi, revolusi Pancasila.